Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi. Melanjutkan materi perdagangan internasional untuk bagian ketiga, ini masih teori perdagangan internasional ya. Kemarin sudah belajar tentang teori keunggulan mutlak Adam Smith dan teori dari aliran merkantilisme. Hari ini materinya adalah teori keunggulan komparatif David Ricardo dan teori Heckscher-Ohlin. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjutkan, terima kasih sekali bagi yang sudah subscribe ya. Follow juga di Instagram saya di @ahmad_di_prasetyo. Bagi yang belum subscribe ya, nah subscribe-in dong. Oke, kita lanjutin teori dari keunggulan komparatif dulu ya, oleh David Ricardo. Aliran klasik juga dia, ya, maka nanti asumsinya masih sama dengan teori keunggulan mutlak Adam Smith ya, bahwa yang berdagang hanya dua negara, barangnya juga hanya dua. Teknologi, biaya produksi tetap, ongkos transportasi diabaikan, mobilitas faktor produksi tetap, dan distribusi pendapatan tetap, dan transaksi adalah dengan barter. Teori keunggulan komparatif David Ricardo ini sebenarnya awalnya mengkritisi dari teori keunggulan mutlak Adam Smith. Masih ingat nggak teori keunggulan mutlak Adam Smith? Nah, kayak gini kan. Nah, Indonesia unggul apa kemarin? Nah, ini ya, beras. India unggul apa? Tekstil. Nah, gimana kemarin teorinya? Nah, bahwa akan terjadi perdagangan internasional kalau salah satu negara memiliki keunggulan pada produk tertentu. Memiliki keunggulan mutlak. Contoh Indonesia, spesialisasinya nanti Adam Smith mengatakan beras. Kalau butuh tekstil, impor dari India. India spesialisasi tekstil karena unggul apa? Tekstil. Kalau butuh beras, berarti impor dari Indonesia. Nah, David Ricardo melihat, kalau kondisinya semacam ini bagaimana? Anda lihat, gimana itu? Indonesia unggul semuanya kan? Beras tekstil kan unggul semuanya gitu kan. Nah, Laos gimana dong? Nah, David Ricardo melihat bahwa ada negara yang nanti kondisinya semacam itu, yang tidak memiliki keunggulan mutlak sama sekali. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Ya, tidak mungkin terjadi perdagangan internasional kan gitu. Nah, bagaimana jika ada satu negara yang tidak memiliki keunggulan mutlak pada produk tertentu dibanding dengan negara lain? Nah, ini Adam Smith kan padahal harus salah satu unggul. Nah, David Ricardo memberikan solusi teori keunggulan komparatif. Suatu negara meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak pada produk tertentu, tetap masih bisa melakukan perdagangan internasional, yaitu dengan berspesialisasi produksi pada barang yang memiliki perbandingan atau komparasi biaya produksinya yang lebih murah dibanding dengan negara lain. Jadi David Ricardo melihat bahwa Laos meskipun kalah total sama Indonesia ya, masih mungkin ya melakukan perdagangan dengan cara berspesialisasi terlebih dahulu pada produk yang perbandingan biayanya lebih murah. Nah, gimana nih perbandingan biayanya? Nah, kita lihat dulu dasar pemikirannya kan gitu. Bahwa perdagangan antar dua negara terjadi bila setiap negara itu memiliki biaya relatif yang terkecil, ya, atau dengan kata lain produktivitas tenaga kerjanya relatif yang lebih besar ya untuk jenis barang yang berbeda. Ya, asalkan tenaga kerjanya itu produktivitasnya tinggi, ya, maka kan otomatis biaya produksinya nanti pasti akan murah. Nah, itu nanti syarat ya utamanya bahwa suatu negara nanti berspesialisasi pada produk tertentu sehingga nanti bisa apa? Melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Ya, perbedaan efisiensi atau produktivitas relatif dalam memproduksi dua jenis barang yang menjadi dasar terjadinya perdagangan internasional. Nah, kita lihat ini contoh yang tadi. Laos kalah total. Indonesia unggul semuanya. Nah, kita lihat. Kalau model teori keunggulan mutlak kan kita bisa langsung lihat ya. Indonesia spesialisasi beras kayak tadi ya, India tekstil. Nah, kalau kayak gini kan kita nggak tahu. Kita harus cari dulu. Nah, untuk produksi beras, itu nanti negara mana yang lebih murah? Kita lihat dasar tukarnya dulu ya. Di situ, kenapa bisa 1 kilo sama dengan 1,5 meter, sama seperti kemarin, dibagi 80 ya. Nah,
Apa artinya nih 1 kilo sama dengan 1,5 meter? Jadi ini ceritanya Indonesia sama Laos sama-sama akan menghasilkan 1 kilogram beras. Nah, tetapi sebenarnya kedua negara tersebut ya, kalau mereka menghasilkan 1 kilogram beras, itu berarti artinya mereka terpaksa kehilangan kesempatan menghasilkan tekstil. Ya, jadi contohnya semacam ini. Untuk yang pertama, Indonesia kalau memproduksi 1 kilogram beras, itu terpaksa harus mengorbankan 1,5 meter tekstil yang sebenarnya bisa dihasilkan. Ya, ini karena Indonesia sudah milih 1 kilogram beras. Kalau dia menghasilkan tekstil sebenarnya bisa 1,5 meter kan gitu. Untuk Laos bagaimana nih? Kita bagi 60 sama 1 kilogram banding 0,5 meter. Di Laos memproduksi 1 kilogram beras ternyata mengorbankan hanya 0,5 meter tekstil yang sebenarnya bisa dihasilkan. Nah, dilihat di sini perbandingannya itu kan, untuk produksi beras siapa yang pengorbanannya lebih sedikit. Ya, ternyata Laos hanya mengorbankan 0,5 meter tekstil yang sebenarnya bisa dihasilkan. Maka Laos berkesempatan berspesialisasi ya untuk memproduksi beras. Kenapa? Perbandingan biayanya lebih murah, pengorbanannya lebih apa? Sedikit. Laos lebih efisien memproduksi beras karena pengorbanannya lebih sedikit. Maka keuntungan Laos dengan berspesialisasi memproduksi beras adalah sebesar 1,5 meter dikurangi 0,5 meter sama dengan 1 meter tekstil. Lebih efisien. Ini untuk apa? Laos. Ya, spesialisasi beras. Maka otomatis untuk Indonesia harus tekstil nanti kan gitu. Nah, kita lihat produksi tekstil negara mana yang lebih murah. Ya, saya balik mulainya sebelah kiri dari tekstil. Perbandingannya sama bagi 120, bagi 120 Indonesia menghasilkan 1 meter tekstil itu harus mengorbankan 0,67 kg beras yang sebenarnya bisa dihasilkan. Untuk Laos bagi 30 ya, memproduksi 1 meter tekstil terpaksa harus mengorbankan 2 kg beras yang sebenarnya bisa dihasilkan. Anda lihat di sini, Indonesia ternyata pengorbanannya lebih sedikit. Hanya mengorbankan 0,67 kg beras, maka otomatis Indonesia spesialisasinya adalah apa? Tekstil dong. Kenapa? Karena pengorbanannya lebih sedikit. Ya, kita lihat Indonesia lebih efisien memproduksi apa? Tekstil karena pengorbanannya lebih sedikit. Keuntungan Indonesia dengan spesialisasi memproduksi tekstil adalah sebesar ya 2 kilo dikurangi 0,67 ya, yaitu 1,33 kg beras. Ini adalah pandangan teori keunggulan komparatif David Ricardo. Ya, gampang ya. Oke, kita lanjut untuk teori yang terakhir adalah teori Heckscher-Ohlin. Nah, teori Heckscher-Ohlin ini melihat bahwa mengkritisi juga ya dari teori keunggulan komparatif. Dia melihat bahwa teori keunggulan komparatif kan menekankan kepada produktivitas kan gitu. Tapi tidak diketahui ya, tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut antar dua negara. Nah, maka kemudian si Heckscher-Ohlin ini ya dua orang yang berbeda ya. Jadi penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki ya atau endowment faktor oleh masing-masing negara sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang dihasilkan. Ya, jadi Heckscher-Ohlin tadi menjawab pertanyaan ya, kenapa kok terjadi perbedaan produktivitas tersebut ya? Kan adanya jumlah atau proporsi faktor produksi. Faktor produksi masih ingat ada sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan apa? Skill. Nah, maka teori Heckscher-Ohlin ini ya sering disebut dengan teori the proportional factor theory ya. Ini teorinya Heckscher-Ohlin ya. Oke, selanjutnya negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam produksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Oke, adik, terima kasih. Nah, untuk materi teori keunggulan komparatif sama Heckscher-Ohlin. Nah, selesai untuk teori perdagangan internasional, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.